Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menganugerahkan Al-Qur'an sebagai hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia, dan rahmatan lil alamin, rahmat bagi segenap alam. Dialah yang mengetahui makna dan maksud kandungan Al-Qur'an. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan manusia pilihannya. Dialah yang sebagai penyampai, pengamal pertama Al-Qur'an. Di sini Bapak akan menjelaskan presentasi materi kuliah hadis ahkam 1, yaitu materi hadis-hadis tentang sholat, yang mana dosen utamanya yaitu adalah Bapak Yusrizal Effendi SAG MAG, dosen ulumul hadis dan ulumul Quran. Kemudian baru Bapak Muhammad Effendi STHI MAG. Tata cara salat Rasulullah, ya Bapak terjemahkan terlebih dahulu. Di hadis diriwayatkan dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang laki-laki, rajulan, di dalam riwayat namanya Khalad bin Rifi Az-Zarqi, ya, dakhalal masjidah itu memasuki masjid, ya, memasuki masjid. Sementara wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fi nahiyatil masjid. Sementara itu, ya, ketika Khalid ini masuk ke dalam masjid, ya, pada waktu itu ternyata di dalam masjid ada Rasulullah. Sementara sedang duduk di salah satu sisi atau sudut masjid. Ya, kemudian Khalid ini Khalid ini salat. Ya, melaksanakan salat, mengerjakan salat, mendirikan salat. Ya, kemudian setelah Khalid ini selesai salat, Khalid ini menemui Rasulullah, kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah. Kemudian salam Khalid ke Rasulullah itu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan waalaikumsalam. Ya, irji. Ya, dan setelah Rasulullah menjawab salamnya, Rasulullah memerintahkan kepada Khalid untuk irji', untuk mengulang salatnya, fa innaka lam tusalli, karena sesungguhnya kamu itu tidak salat, dalam artian karena sesungguhnya salat yang kamu kerjakan itu tidak sah. Ya, kemudian yang Khalid ini faraja'a, kembali untuk melaksanakan salat. Ya, summa ja'a, setelah selesai salat yang kedua ini, salat yang diulang untuk yang kedua kali ini, Khalid menemui lagi Rasulullah, mendatangi Rasulullah, menemui Rasulullah, ya, untuk yang kedua kalinya. Faqala, dan Khalid ini juga menyampaikan salam kepada Rasulullah, kemudian dijawab Rasulullah, dan farji', Rasulullah memerintahkan lagi, ya, untuk yang kedua kalinya untuk melaksanakan salat. Fasalli fa innaka lam tusalli, salatlah kamu, sesungguhnya kamu, ya, belum salat, sesungguhnya salat yang kamu lakukan tidak sah. Faqala fis tsaniyah, ini Nabi mengatakan untuk yang kedua kali, ya, fillati ba'daha, ya, seperti itu juga, ya, yang ketiga. Setelah mengulang untuk yang kedua kalinya, ya, tetap Rasulullah mengatakan kepada Khalid ini, yaitu fa innaka lam tusalli, karena sesungguhnya kamu itu tidak salat, karena sesungguhnya salat yang kamu lakukan itu tidak sah. Itu maksudnya. Fillati ba'daha, ya, alimni ya Rasulullah. Ya, kemudian, ya, yang namanya Khalid, ya, meminta kepada Rasulullah untuk
mengajarkannya tata solat yang benar kepada Rasulullah. Fakala Rasulullah itu bersabda, "Iza kunta ila shalah," apabila kamu ingin mengerjakan salat, fa asbigil wudu'ah, sempurnakanlah wuduk. Kemudian kemudian istaqbilal qiblah, hadapkanlah mukamu ke arah kiblat. Fakabbir, dan bertakbirlah di sini maksudnya melakukan takbiratul ihram. Ya, tanda salat, ya, awal pemulaan salat kan dimulai dengan takbiratul ihram. Tsumma ikra, kemudian bacalah bima tayassara ma'aka minal Qur'an, bacalah ayat atau surat yang paling mudah bagi kamu. Ya, ulama biasa menafsirkan ini adalah Al-Fatihah, karena Al-Fatihah lah ayat yang paling mudah untuk dibaca, diulang. Nah, ini yang maksudnya Al-Fatihah. Maka setelah takbiratul ihram itu membacakan surat Al-Fatihah. Ya, summa irka, ya, lalu rukuklah. Ya, lalu rukuklah setelah selesai membaca ayat Al-Qur'an, kemudian rukuklah hatta, ya, hatta di sini sehingga kamunya, hatta tatma'inna, sehingga kamu betul-betul berada dalam keadaan tersebut, sehingga kamu betul-betul berada tenang, ya, ketika dalam hal ruku. Ya, betul-betul berada dalam keadaan tersebut, betul-betul berada dalam keadaan ruku. Maksudnya raki'an hatta tatma'inna raki'an, sehingga kamu betul-betul berada dalam keadaan ruku. Nah, summa irfa, ya, kemudian bangkitlah, ya, bangkitlah hatta tastawiyal qa'iman, ya, sehingga kamu betul-betul dalam keadaan tegak, sehingga kamu betul-betul dalam keadaan tegak setelah ruku, kemudian berdiri betul-betul dalam keadaan tegak. Kemudian setelah berdiri, setelah itu sujudlah, sehingga sujudlah di sini, sujudlah sehingga betul-betul berada, ya, dalam keadaan sujud. Tatma'inna sajidan, betul-betul berada dalam keadaan sujud. Kemudian, ya, kemudian di sini maksudnya dia duduk, ya, kemudian summa, ya, sini summa, kemudian, ya, setelah itu duduklah, ya, di sini bangkitlah, duduklah untuk berada dalam keadaan duduk di antara dua sujud, ya, di antara dua sujud. Kemudian setelah itu sujudlah, ya, kemudian setelah itu, ya, setelah selesai sujud, ya, kemudian irfa hatta tatma'inna jalisan, ya, setelah sujud kemudian itu duduk di antara dua sujud, ya, kemudian sujud lagi hingga benar-benar berada dalam keadaan sujud, kemudian irfa, ya, kemudian irfa, angkatlah, ya, hatta tatma'inna, betul-betul kamu dalam keadaan duduk. Summa if'al, kemudian, ya, if'al zalika fi salatika kulliha, laksanakanlah yang demikian itu di semua salatmu. Kalau kamu melaksanakan 4 rakaat, ya, lakukan sebanyak 4 kali. Kalau kamu melakukan 2 rakaat, lakukan sebanyak 2 kali. Kalau kamu melakukan sebanyak 3 rakaat, lakukan sebanyak 3 rakaat. Itulah cara yang perlu kamu lakukan sehingga selesai
salat. Sahih Bukhari hadis 5782. Baiklah, Bapak akan menjelaskan di sini sarah kajian kebahasaan, penjelasan makna umum hadis. Ya, an Abi Hurairah, dari hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang namanya di sini Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, anhu, anna, bahwasanya seorang laki-laki ini dalam riwayat disebutkan namanya Khalad bin Rifi Az-Zarqi. Ya, di sini ada yang menjadi objek pembicaraannya di sini adalah antara Rasulullah dengan objek pembicaraannya, yaitu Khalad bin Rifi Az-Zarqi. Ya, berkenaan dengan temanya, judulnya itu adalah tentang sholat. Ya, tentang sholat. Ya, dakhalal masjid, yaitu yang namanya Khalad bin Rafi itu memasuki masjid. Ya, memasuki masjid. Ya, sementara ketika dia masuk itu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sedang duduk di sisi masjid, ada di sudut masjid. Kemudian Khalad ini salat, ya, melaksanakan, mengerjakan salat. Ya, kemudian setelah selesai mengerjakan salat, dia mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memberikan salam. Ya, dengan memberikan salam kepada Nabi. Kemudian Nabi menjawab salamnya, waalaikumsalam, dan memerintahkan kepada Khalad bin Rafi ini, ya, untuk mengulang salatnya, Fasalli fa innaka lam tusalli, salatlah kamu. Ya, irji di sini, ya, Nabi berkata, kita lihat di sini yang awalnya Nabi berkata. Kalau perkataan Nabi qala di sini, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan. Kalau perkataan qala berarti memberikan penjelasan kepada orang yang melakukan salatnya secara serampangan. Ya, artinya yang Khalad bin Rifi Az-Zarqi ini itu melakukan salat secara sembarangan atau belum sempurna. Nah, maka itu disempurnakan oleh Nabi. Irji, maka ulangilah salat kamu, ya, karena sesungguhnya salatmu itu tidak sah. Ya, salatnya tidak sah, salatnya tidak sempurna. Ya, salatnya masih serampangan. Ya, summa jaa kemudian setelah diperintahkan Rasulullah, Khalad pun di sini melaksanakan salat yang lebih baik dari salat yang pertama kali ini, berusaha untuk lebih baik. Fasalah, kemudian salat, kemudian setelah itu menemui Rasulullah, mengucapkan salam kepada Rasulullah, dijawab lagi oleh salam Rasulullah, tetapi Rasulullah tetap, ya, untuk kedua kalinya, ya, fisani, ya, untuk yang kedua kalinya memerintahkan Khalad untuk mengulangi salatnya, Fasalli fa innaka lam tusalli, salatlah kamu karena sesungguhnya salat yang kamu lakukan itu tidak sah. Ya, tidak sah menurut Rasulullah. Ya, filati ba'da, kemudian diulang lagi sampai di 3 kali dalam mengulang salatnya. Ya,
tetapi Rasulullah tetap memerintahkannya untuk sholat sampai diulang selama 3 kali. Kemudian lanjut Khalad di sini menanyakan kepada memberikan penjelasan kepada Rasulullah, penjelasan kepada Rasulullah, demi zat yang telah mengutus engkau dengan benar, bagaimana saya sebenarnya sholat yang harus aku lakukan. Pertanyaan Khalad di sini kepada Rasulullah, bagaimana cara sholat yang sebenarnya yang harus aku lakukan. Karena menurut dia, aku tidak dapat melakukan sholat yang lebih baik daripada apa yang telah aku lakukan. Maka alimni di sini, ajarkanlah aku. Ajarkanlah aku tata cara sholat yang benar. Ajarkanlah aku di sini tata cara sholat yang benar, yang sesuai dengan sunnah Nabi. Lalu Rasulullah lalu Rasulullah menjelaskan tata cara salat yang benar yang sesuai dengan sunnah Nabi. Iza kumta ila salah. Iza kumta ila salah. Apabila kamu ingin mengerjakan salat. Apabila kamu ingin mengerjakan salat, maka sempurnakan yang pertama kali itu adalah sempurnakan wudukmu. Asbigil wudu'ah. Dalam artian menyempurnakan hal-hal yang diwajibkan, disunnahkan, dan tata cara yang ada di dalam wuduk. Kemudian, istaqbil al-qiblata fakabbir. Di sini istaqbil al-qiblata fakabbir. Hadapkanlah di sini adalah mukamu. Hadapkanlah mukamu ke arah kiblat, fakabbir, maka bertakbirlah. Bertakbirlah di sini, maksud fakabbir di sini adalah takbiratul ihram. Karena awal salat itu dimulai dengan takbiratul ihram yang merupakan tanda masuknya salat, Tsumma iqra. Kemudian Nabi memerintahkan iqra, bima tayassara ma'aka minal Quran, yang artinya maka bacalah ayat. Bisa ayat di sini maksudnya yang dibaca bisa surat yang paling mudah bagi kamu. Yang paling mudah bagi kamu. Yang paling mudah bagi kamu itu, yang paling mudah itu dimaknai, diberikan penjelasan para ulama, ini adalah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah yang paling mudah, yang sering diulang-ulang, yang banyak dikenal, maka itu terlebih dulu maka dibaca Al-Fatihah, dan setelah itu baru nanti bisa ayat atau surat selain dari Al-Fatihah setelah kita membaca Al-Fatihah. Summa irka, dan irka di sini. Irka di sana adalah lalu rukuklah. Lalu rukuklah, sehingga hatta tatma'inna raki'an. Betul-betul berada dalam keadaan tersebut. Betul-betul berada dalam keadaan ruku'. Betul-betul dalam keadaan ruku'. Summa, kemudian setelah ruku', itu adalah irfa. Perintahnya di sini irfa, bangkitlah sehingga kamu betul-betul dalam keadaan tegak. Berdiri setelah ruku'. Kemudian sujud. Setelah itu sujudlah.
sujudlah di sini hatta sehingga tatma'inna. Kemudian ya setelah itu sujudlah sehingga kamu di sini betul-betul dalam keadaan sujud. Kemudian setelah sujud itu irfa. Ya, irfa, bangkitlah, bangkit dari sujud. Ya, untuk berada dalam keadaan duduk. Ya, bangkitlah setelah sujud itu, bangkitlah ya sehingga kamu betul-betul berada dalam keadaan duduk. Ya, duduk antara dua sujud. Ya, kemudian setelah duduk di antara dua sujud, kemudian sujudlah. Ya, sujudlah ya dalam keadaan ya tersebut betul-betul berada dalam keadaan sujud. Ya, kemudian setelah sujud ya, kemudian setelah sujud ya bangkitlah untuk berada dalam keadaan duduk. Ya, setelah sujud ya bangkitlah betul-betul berada dalam keadaan duduk. Yang dimaksud di sini adalah duduk tahiyatul akhir. Yakni ya. Kemudian summa if'al, kemudian lakukanlah semua perbuatan atau ucapan. Ya, perbuatan di sini bisa juga ucapan yang telah dikemukakan ya pada rakaat-rakaat berikutnya ya, kecuali takbiratul ihram yang khusus dilakukan pada rakaat pertama saja. Nah, maksudnya sini if'al zalika fi sholatika kulliha, lakukanlah ya tata cara salat tadi yang sistematis tadi, laksanakanlah, lakukanlah. Ya, baik berupa perbuatan atau berupa ucapan kecuali takbiratul ihram. Ya, yang dilakukan pada rakaat pertama, yang tidak diulang itu takbiratul ihram. Begitu juga rakaat kedua, rakaat ketiga. Kalau kita salat subuh ya diulang yang kedua. Kalau kita salat maghrib 3 rakaat diulang yang ketiga, baik perbuatan ucapan. Kalau kita salat zuhur asar atau isya 4 rakaat ya diulang sebanyak 4 rakaat kecuali tahbiratul ihram. Karena apa? Tahbiratul ihram ini khusus dilakukan pada rakaat ya pertama saja. Nah, diulang perbuatan ucapan baik 2 kali, 3 kali atau 4 kali sesuai dengan jumlah rakaat masing-masing salatnya. Sahih Bukhari hadis 5782. Ya. Hadis ini selain dari dikeluarkan dari Imam Bukhari juga dikeluarkan oleh perawi-perawi yang lainnya selain dari Imam Bukhari. Juga terdapat pada kitab-kitab lainnya, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan kitab-kitab hadis lainnya. Hadis ini dikeluarkan oleh 7 orang rawi dengan lafaz milik Al-Bukhari. Nah, yang lainnya ada lafaz yang berbeda, tapi maknanya tetap sama. Dan ada juga dengan lafaz yang bersifat tambahan penjelasan, menjelaskan hadis yang terdapat di dalam Sahih Bukhari ini. Sebagai contoh di sini yang di dalam Sahih Bukhari itu disebutkan irfa' hatta tastawiya qa'iman. Ya. Kalau kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, lafaznya adalah hatta tatma'inna qa'iman. Ya, terdapat juga di dalam hadis Rifa'ah bin Rafi' melalui lafaz dari Ahmad dan Ibnu Hibban. Ya. Dan adapun riwayat Ahmad, kalau kita lihat di dalam riwayat Ahmad itu menggunakan kata fa'akim sulbaka hatta tarji'al azamah.
Ya, kalau kita mengartikan di sini, ya, irfa hatta tastawiya qa'iman, itu artinya bangkitlah sehingga kamu betul-betul berada dalam keadaan tegak berdiri. Ya, sama juga maknanya dengan hatta tatma'inna qa'iman. Atau sama juga maknanya, atau dijelaskan lebih lanjut di sini oleh hadis riwayat Ahmad, fa'akim sulbaka hatta tarji'al izamu, yang artinya kembalilah tulang, tulang yang membungkuk pada waktu ruku ke kondisi tegak untuk membaca doa i'tidal. Hal ini melanjutkan i'tidal harus dilakukan secara sempurna. Ini bentuk lafaz hadis lainnya selain dari lafaz Al-Bukhari. Ya. Kemudian ada juga, ya, seperti di sini hadis yang terdapat pada lafaz An-Nasa'i dan Abu Daud. Ya, kalau kita lihat di sini katanya adalah fa'as bighil wudu'ah. Kalau di lafaz An-Nasa'i Abu Daud, innaha la tutimmu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu'ah. Ya, artinya sama. Ya, kalau salat itu tidak sempurna salah salat di antara kalian sampai dia menyempurnakan wuduknya. Ya. Kemudian juga, ya, tentang Al-Qur'an. Kalau di pembacaan Al-Quran, kalau dalam Sahih Bukhari itu dikatakan Iqra bima tayassara ma'aka minal Quran. Ya, ini di dalam lafaz Abu Daud itu juga ada summa Iqra bi umil kitab wa bima Allah. Ya, artinya kemudian bacalah dengan umul kitab. Umul kitab di sini ada surat Al-Fatihah. Ini menegaskan bahwa yang dimaksud dengan membaca yang mudah itu di dalam Al-Quran, maknanya sini adalah ayat Al-Quran. Baru setelah itu surat Al-Fatihah maksudnya. Ya, baru setelah itu wa bima Allah. Baru di situ setelah itu ayat atau surat-surat lainnya selain dari surat Al-Fatihah. Nah, itu kalau kita lihat hadis riwayat selain dari Sahih Bukhari.